Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balubait TV dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad, kitab tentang adab dan akhlak yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang isinya adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana siang hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam bab yang telah lalu, yaitu hadis yang ke-82. Hadis yang ke-82 yaitu bab 43. Keutamaan orang yang menanggung anak perempuannya yang dikembalikan. Masih kita membahas bab yang ke-43, keutamaan orang yang menanggung anak perempuannya yang dikembalikan. Masih ingat arti dikembalikan jamaah? Apa arti dikembalikan anak perempuannya? Ibu-ibu ada yang masih ingat bu? Apa yang pertama? Pertama adalah ketika anak perempuannya dicerai, sehingga tanggung jawabnya adalah kembali ke bapaknya. Atau yang kedua, karena suaminya meninggal dunia, sehingga sebagai penanggung jawab dari anak perempuan tersebut atau janda tadi, setelah suaminya meninggal dunia adalah bapaknya. Atau arti yang ketiga, anak perempuannya yang dikembalikan adalah ketika suaminya tidak tanggung jawab, entah kemana hilang, ya, bak ditelan bumi, ya. Nah, kita akan membahas hadisnya, yaitu hadis yang ke-82 halaman 104. Halaman 104. Hadis yang ke-82 tentang bab keutamaan seorang yang menanggung anak perempuannya yang dikembalikan. Anil Miqdam ibni Ma'di Karib, namanya Al-Miqdam bin Ma'di Karib, itu namanya ya salah seorang dari sahabat Nabi. Namanya Al-Miqdam. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
di mana Al-Miqdam pernah mendengar Rasul bersabda. Apa sabdanya? Ma at'amta nafsaka fahuwa laka shadaqatun. Apa yang engkau berikan, apa yang kau makan untuk dirimu sendiri atau sesuatu untuk dirimu sendiri, fahuwa laka shadaqah, maka itu adalah sedekah untukmu. Wa ma at'amta waladaka fahuwa laka shadaqatun, dan seorang anak yang engkau beri makan, maka itu adalah sedekah bagimu. Wa ma at'amta zaujaka fahuwa laka shadaqatun, dan engkau memberi makan kepada istrimu itu adalah sedekah. Wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka shadaqatun, dan engkau memberi makan pembantumu, pegawaimu, maka itu adalah sedekah untukmu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis yang ke-82 ini adalah keutamaan memberi makan kepada, pertama siapa tadi? Sendiri. Yang kedua, anak. Yang ketiga, istri. Dan yang keempat, pembantu. Keutamaan di sini tentang seorang yang memberi makan untuk sendiri adalah sebagai sedekah yang sudah engkau berikan untuk anak, ya. Memberikan makan untuk anak itu adalah sedekah, dan yang kau berikan makan untuk istrimu sedekah, dan yang kau berikan untuk pembantumu adalah sedekah. Apa makna dari sedekah? Makna dari sedekah adalah mendapatkan pahala. Mendapatkan apa? Pahala. Ketika kita memberikan makan kepada orang-orang yang disebutkan tadi, maka artinya itu kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita mendapatkan kebaikan akhirat nanti. Ya. Dengan sebab apa? Dengan sebab memberi makan, dengan sebab memberi nafkah, dengan sebab mencukupi kebutuhan pokoknya, maka itu adalah sedekah berpahala bagi orang tadi. Kenapa di sini Rasul menyebutkan ma at'amta? Apa yang kau berikan makan untuk sendiri, untuk anak, untuk istri, untuk pembantu. Kenapa di sini disebutkan makan? Kok nggak pakaian begitu? Apa yang kau beri untuk anakmu, istrimu pakaian, maka sedekah. Kenapa makan? Kenapa Rasul menggunakan kalimat ma at'amta? Apa yang kau memberikan makan? Engkau memberikan makanan, memberikan nafkah, kebutuhan. Di sini Rasul menyebutkan makan at'amta. Karena makan adalah kebutuhan pokok, betul. Ada di sini yang 3 hari enggak makan, 2 hari makan semua. Bahkan jangankan 2 hari, ya. Umumnya orang makan berapa kali? Berapa kali, Bu? 3 kali. Ada yang 2 kali, ada yang mungkin 4 kali. Ibu-ibu ada yang makannya sehari 5 kali, Bu? Ada. Jadi di sini kenapa disebutkan makan dengan apa? Dengan menyebutkan makan, karena makan ini kebutuhan pokok yang tidak bisa dihindari. Nggak bisa kita menghindari nggak makan. Kalau kita nggak punya pakaian 5 hari hidup kita, yang penting ada makanan. Tapi kalau tidak ada makanan, jangankan mau 5 hari, sehari nggak makan sudah Pak, pingsan kita.
2 hari nggak makan, wah. Ya. Sehingga kenapa Rasul menyebutkan ma at'amta, sesuatu yang kau berikan, makna sesuatu ini adalah makanan. Sehingga apa? Karena makanan atau ya makan adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa kita hindari. Mau itu laki-laki, mau itu perempuan, mau kecil, mau dewasa, mau tua, mau muda, hatta hewan pun makan. Sampai hewan pun makan. Ya. Kemudian dari hadis ini, hadis yang ke-82, kita mengambil pelajaran di antaranya agar para suami atau para bapak-bapak ya, untuk semangat dan jangan malas dalam mencari nafkah. Apa? Seorang bapak, seorang suami untuk semangat dan jangan malas di dalam mencari nafkah. Ya. Jangan malas. Kenapa demikian? Karena harta yang didapatkan dari bekerjanya seorang bapak atau seorang suami yang nanti dia gunakan hartanya itu untuk memberi makan kepada keluarganya, itu bernilai sedekah. Itu bernilai pahala. Yang penting bukan cuma semangat kerjanya doang. Yang penting bukan hanya semangat ya, semangat di dalam mencari nafkah saja, tetapi juga cari yang halal. Jangan kayak sebagian orang, hari ini nyari yang haram aja susah kotat. Haram aja susah, ini orang malas namanya. Ya. Jadi apa? Maka seorang bapak atau seorang suami yang bekerja, baik itu sebagai seorang karyawan, baik itu adalah sebagai seorang guru, baik itu dia sebagai seorang ya petani, dengan profesi yang berbeda-beda, ingat bahwa harta yang kau dapatkan itu ketika engkau berikan, engkau belikan makan atau engkau belikan bahan makanan untuk keluargamu, itu adalah sedekah. Yang jualan dapat untung, pulang dia apa? Beli makan untuk makanan keluarganya, beli beras sekilo ya untuk sehari, ya besok lagi beli sekilo, ya kemudian beli lauknya, beli bahannya. Kalau yang bulanan setiap awal bulan atau akhir bulan setelah dapat apa? Setelah dapat gaji dia beli ya kebutuhan pokok tuh keluarganya, untuk beli beras, untuk beli kebutuhan pokoknya. Ketika harta yang dia dapatkan dari bekerja, ya, tentunya dari yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala ketika dia berikan untuk anak dan istrinya. Ya. Kapan kita mendapatkan pahala dari harta yang kita gunakan untuk makan mereka? Ketika niat kita benar. Jadi nggak cuman sekedar ya, bukan hanya sekedar apa ngasih makan, tapi juga niat yang benar. Ya. Niatnya apa yang benar agar kita ya mendapatkan pahala dari nafkah yang kita berikan itu? Maka niat yang benar adalah kita niat untuk mencukupi kebutuhan anak istrinya. Ya. Jangan malah nggak peduli. Padahal kebutuhannya 100.000 sehari untuk makan, untuk jajan, ya, untuk anak sekolah, dapatnya sehari 50.000, kurang, ya. Harusnya apa? Bukan istrinya yang suruh hemat, karena mungkin apa? Ya itu sudah bukan boros. Maka harusnya seorang suami mencari tambahan agar mencukupi kebutuhan. Ya, maka dengan dia niat bekerja, berdagang, berbisnis, maka dia mendapatkan harta untuk menafkahi anak istrinya, itu sedekah. Kapan? Ketika niatnya ingin mencukupi kebutuhan keluarganya. Kemudian ketika dia berniat untuk menjaga kehormatannya, ya,
menjaga harga dirinya agar tidak minta-minta, agar tidak menjadi seorang yang membebani orang lain, orang yang meminta-minta. Bukan. Maka kita di dalam bekerja, wahai seorang bapak ataupun wahai seorang suami, maka ketika kita niatkan mencukupi kebutuhan keluarga, agar mereka terjaga kehormatan dan harga dirinya, dan tidak menjadi orang yang membebani manusia dengan meminta-minta, maka ingat, pekerjaanmu, lelahmu, maka itu akan bernilai sedekah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya harus semangat. Ya, yang goes, narik ojek online, semangat, dapat pahala. Ya, yang narik becak, semangat biar dapat pahala. Ya, yang bawa mobil, semangat, maka dia akan mendapatkan pahala ketika dia berikan untuk anak istrinya untuk menafkahi. Ini rahmat yang Allah berikan kepada seorang mukmin. Kenapa? Karena dari kegiatan harian kita di dalam bekerja itu berbuah menjadi sedekah. Ya, berbuah menjadi sedekah. Ya, kadang-kadang enggak, malah yang kerja suruh apa? Ya, malah yang disuruh kerja istrinya. Ya. Suaminya gimana? Suaminya nggak mau kerja, jangan. Kewajiban menafkahi itu seorang bapak, seorang suami. Istrinya biar apa? Biar di rumah untuk apa? Untuk mendidik anak, untuk mengurusi pekerjaan rumah, untuk menjaga kehormatan dan menjaga harta suaminya di rumah. Ya, bukan di sini nggak boleh, tidak. Ya. Tetapi kewajiban yang pertama memberi nafkah itu adalah seorang suami, seorang bapak. Ya. Sehingga Rasul mengabarkan demikian agar kita semangat bekerja. Jangan jadi orang yang malas. Kenapa? Karena yang suami berikan kepada anak istrinya adalah bernilai pahala. Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi wajhallahi azza wa jal illa ujirta biha hatta taj'alu fi fammi imra'atik. Rasul bersabda, sesungguhnya ketika engkau bekerja kemudian memberikan nafkah, memberikan makan kepada istrimu dengan niat mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan kebaikan akhirat nanti pada hari kiamat, illa ujirta biha, kecuali engkau akan dibalas, diberi pahala, hatta taj'alu fi fammi imra'atik, sampai suapan, satu suapan yang masuk ke mulut istrimu itu terhitung sebagai sedekah, satu suapan. Jenengan kalau makan berapa suapan, Bu? Ya enggak ngitung. 60 kali ada enggak, Bu? Ah, itu kalau 60 kali dihitung sebagai sedekah, satu kali suapan yang itu suami memberikan nafkah, maka disebut dengan sedekah. Ya. 60 kali suapan, satu kali makan. 60 kali 3. Berapa 60 kali 3? Berapa? 180 sedekah, luar biasa. Kali 1 bulan, berapa itu? Banyaklah, hitung sendiri. Belum berapa lama jenengan menjadi seorang suami, menjadi seorang bapak. Ya, itu kalau 60 suapan lah. Kalau ibu-ibu ada yang lebih 100 suapan, wadah, banyak banget 100. Ya makanya kan dikit-dikit. Ya. Jadi apa? Ini adalah sebagai penyemangat bagi seorang bapak atau seorang suami, jangan malas bekerja. Kenapa? Karena harta yang kau berikan untuk istrimu untuk memberikan nafkah, makan, maka itu terhitung sebagai sedekah. Tetapi sebaliknya ketika enggak mau memberikan nafkah, ya, atau apa?
keluarganya kekurangan. Ya. Sendirinya tahu kurang untuk keluarga memberikan nafkah tetapi tidak ada usaha. Ya. Kemudian dia tidak mau bekerja. Maka Rasul mengatakan kafa bil mar'i itsman ayyudhi'a man yakut. Cukuplah seorang itu menjadi seorang yang melakukan dosa manakala telah menyia-nyiakan yang menjadi tanggungan kewajibannya. Siapa? Anak istrinya. Ya, anak istrinya. Cukuplah seorang itu, kata Nabi, menjadi seorang yang melakukan perbuatan dosa ketika menyia-nyiakan orang-orang yang wajib dia tanggung. Ya. Maka jangan malas. Kemudian Rasul melanjutkan, ma at'amta nafsaka fahuwa laka shadaqah. Yang pertama adalah engkau bekerja untuk menafkahi dirimu sendiri, untuk engkau bisa makan untuk sendiri, enggak cuman untuk anak istrinya, sendiri. Ini juga sedekah. Ya. Sebagai sedekah untuk sendiri. Kenapa? Karena sudah diberikan untuk diri, untuk makan. Ya. Kemudian untuk apa? Ya, untuk membeli kebutuhan pokoknya. Kenapa kalau kita bekerja untuk biar kita bisa makan, mendapatkan pahala sedekah? Karena ketika kita bekerja, kita mandiri. Ya, kita tidak minta-minta orang lain, kita tidak membebani orang lain dengan mengemis ataupun meminta-minta, dan menjaga kehormatan, ya, serta mencukupi kebutuhan pokoknya dari makan, minum, pakaian dan yang lainnya, maka ini adalah sedekah untuk kita sendiri. Ya. Yang belum punya keluarga, yang belum punya anak, belum punya istri, ya. Maka ketika bekerja itu untuk sendiri, menafkahi sendiri, maka itu adalah sedekah. Ya. Maka untuk sendiri, karena itu sedekah, jangan pelit. Untuk sendiri itu jangan pelit. Kenapa? Karena itu sedekah. Ya. Kadang-kadang ya makan ya itu sampai ngirit banget. Ya, kayak nggak boleh makan enak, ya, makannya apa? Bukan karena nggak mampu, mampu beli, tetapi karena itu tadi pelit, untuk sendirinya udah pelit, ya, mau ke Jakarta, ya, perhitungan, padahal butuh mau ke sana kerja, ya, lalu naik bis, berapa kalau naik bis? Berapa? 300.000 misalnya lah. Perhitungan, naik bis mahal 300.000. Nanti uang 1 juta saya berkurang jadi 700.000 nih. Ya. Wah, naik kereta aja. Kereta kan biasanya lebih murah. Separuhnya. 150. Itu kalau orang beli itu untuk sendiri belum tentu jadi. Naik motor aja, modal bensin. Ya hitung-hitung touring lah. Hitung-hitung apa? Touring, bukan karena niatnya touring, mau niatnya apa? Ya, niatnya biar ngirit. Ya, kerap pelit untuk sendiri demikian. Itu pun kalau dia ya perhitungan belum tentu naik motor. Walaupun cuma 100.000 cuma modal bensin. Wah, sayang nih 100.000 saya nanti berkurang. Ya. Wah, nebeng truk aja. Di Pantura itu banyak truk-truk lewat. Ya, begitu. Itulah orang demikian. Ya. Ada yang orang pengen makan apa? Ya, pengen makan enak, ya, mampu tapi enggak mau. Ya. Senangnya malah nungguin Jumat berkah. Bukan enggak boleh nunggu Jumat berkah, ya. Tapi apa? Ya ada orang nggak mau modal, maknanya gitu. Pengen minum, nggak mau beli ke warung, minumnya air keran di masjid. Mungkin ada begitu. Ya. Sakit nggak mau berobat. Nah sekarang berobat mahal, ya, tapi kan kamu butuh itu untuk sembuh tuh sakitnya. Ini
periksanya belum, penanganannya belum, obatnya belum. Akhirnya karena apa? Karena pelit terhadap dirinya sendiri, akhirnya nggak mau berobat. Akhirnya tambah parah, akhirnya mati. Ya. Akhirnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang pelit begitu. Perhitungan terus. Ya. Bajunya, ya. Padahal tahu punya uang untuk beli bisa mampu. Bajunya itu udah lusuh. Ya. Warnanya sudah berubah, sudah bolong. Kalau ditanya zuhud dari mana? Ya, jadi apa? Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang pelit untuk sendiri. Kenapa? Rasul mengatakan ma ata'amta li nafsika fahuwa laka shadaqah. Ma ata'amta nafsaka fahuwa laka shadaqah. Sesuatu yang kau berikan untuk dirimu sendiri itu sedekah. Maka jangan pelit. Ya. Kenapa? Karena rugi orang yang pelit untuk sendiri padahal mampu. Itu hidupnya itu kayak orang miskin. Betul. Hidupnya kayak orang miskin. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qudamah. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Beliau mengatakan begini. Asyaddu darajatil bukhli ayyabkhulal insanu ala nafsihi ma'al hajah. Level paling level diantara level tinggi orang yang pelit, di mana seorang pelit terhadap dirinya sendiri. Level orang yang paling pelit diantara pelit-pelitnya, ya, diantara pelit untuk sendiri aja pelit, bagaimana untuk orang lain? Maknanya begitu. Untuk sendiri aja pelit, gimana untuk anak istrinya? Untuk sendiri aja pelit, bagaimana untuk orang lain? Ya. Padahal dia butuh, kata Imam Ibnul Qudamah, ma'al hajah, padahal butuh. Ya. Level paling apa? Ya, di antara paling buruk orang yang pelit terhadap dirinya sendiri, padahal butuh kayak tadi. Ya. Fakam min bakhilin yumsikul mala. Kenapa? Karena demikian banyak orang yang pelit itu akan kenceng megang uangnya. Kenceng. Apa masa kenceng? Ya pelit untuk sendiri. Fayamuratu falatu dawi, sampai sakit aja nggak mau berobat. Nanti kalau sudah waktunya sembuh ya sembuh. Ya, orang model begini rugi. Kenapa? Kata Ali bin Abi Thalib, faya'ishu fid dunya isal fuqara, karena dia di dunia hidupnya itu ya seperti orang miskin padahal mampu, ya, padahal mampu. Wa yuhasabu fil akhirati hisabal agniya, dan nanti pada hari kiamat akan dihisab dengan seperti hisabnya orang kaya. Rugi enggak? Rugi. Ya. Orang model seperti ini, orang yang pelit terhadap dirinya sendiri padahal mampu, itu di dunia kayak orang miskin, pengen ini tahan, pengen itu tahan, baju begini, terus sampai sakit aja nggak mau berobat. Itu hidupnya kayak orang miskin padahal mampu. Maka nanti kalau mati, maka Allah akan menghisap seperti hisapnya orang kaya, rugi. Ya, rumahnya nggak mau pakai lampu nanti bayar listriknya per bulan mahal, apalagi ini katanya ada mau naik lagi, nggak pakai lampu, makanya apa? Cemplik. Tahu lampu cemplik nggak? Itu apa masih ada nggak? Lampu sentir. Ya. Nggak usah pakai air pump. Air pump itu sering mati-mati, kemudian bayarnya mahal. Padahal aslinya bukan itu, karena pelit untuk sendiri. Terus gimana kebutuhan airnya? Ya ke musola masjid, datang ke masjid, rugi. Nah orang model beginilah yang disebutkan Ali bin Abi Thalib, ya, bahwasanya dia hidupnya kayak orang miskin padahal mampu, dan dia nanti ketika meninggal dihisap seperti hisapnya orang kaya, ya, seperti hisapnya orang kaya.